Nah, sekarang yang menjadi problem Bang sih, bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai adiluhung, budaya kearifan lokal peninggalan para leluhur itu, yang sampai sekarang tetap secara terus-menerus tanpa sadar generasi kita itu kan lebih membanggakan, budaya-budaya yang dari luar, maksudnya di luar kita, Ya. di luar kearifan Iya, lokal, betul. Bang sih. Kalau saya gini, kalau cuma caranya itu cuma realisasi saja, sampai kiamat tidak akan ketemu atau kembali kepada kearifan lokal. Hmm. Harus saya ini ya, cari teman yang seperti saya begitu. Yang sepaham ya? Yang sepaham dan hatinya pun ikhlas. Kita nanti karena yang ditunjuk dan mendapat SK kepala suku Osing itu di Banyuwangi adalah saya, kan begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa di acara Ngobos di Kampung Aclak. Ngobos ada singkatannya Kang Usi. Apa itu? Ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Artinya bahwa orang-orang kampung itu bekalnya itu betul-betul punya banyak gagasan. Lewat ngobos berusaha mengaktualisasikan, kan gitu. Karena kita ini ada di kampung Aclak, sebelum ngobos harus kita ngopi dulu Kang Usi. Mau ada syarat-syaratnya ngopi gini ya? Nah, syarat utamanya Wah. ngopi kan ngolah pikir. Oh, ayo ngombe solong Kang Usi. Yes. Jarene mene Monggo. penyar. Nah, Nikmat Kang Usi. iya. Oke pemirsa, pada episode kali ini kebetulan saya bersama narasumber, seorang pakar yang khususnya dunia budaya ya, dunia budaya. Namanya kalau panggilannya kan Kang Usi, kalau nama lengkapnya? Sanusi Marhaidi. Sanusi Marhaidi. Bagus banget. Nah, Kang Usi ini seorang tokoh adat di mana mulai lahir ditakdirkan sebagai orang yang memang peduli terhadap budaya, nguri-nguri warisan leluhur. Nah, di Kampung Aclak kita akan membahas banyak hal ya, tidak hanya politik, tidak hanya pemerintahan, namun juga salah satu pondasi kehidupan berbangsa itu adalah adat budaya. Betul Kang Usi ya? Betul, Nah, 100%. Kang Usi ini nanti akan cerita banyak ya pengalamannya selama menjadi seorang tokoh adat, nguri-nguri yang begitu peduli terhadap adat istiadat daerah. Kang Usi, saya berangkat dulu dari sebuah teori budaya dulu Kang Usi ya. Monggo. Budaya itu kan merupakan penjelmaan dari kepribadian atau perilaku seseorang, bahkan suatu bangsa. Nah, dengan budaya maka karakteristik akan tampak, betul ya? Nah, tapi saya berpendapat begini, sebaik-baiknya budaya itu yang utama adalah budaya berbasis kearifan lokal. Ya. Oke, Kang Usi, selama Kang Usi mulai lahir sampai sekarang ini, kan berkutat terus dengan nilai-nilai budaya dan lebih cenderung ke kearifan lokal. Kira-kira seperti apa pandangan Kang Usi tentang budaya kearifan lokal itu? Gini, kalau memang kearifan lokal itu sekarang ini sudah tergilas modernisasi ya. Contoh, kalau dulu bangsa kita yang terdiri dari 17.000 pulau di Nusantara Indonesia ini, yaitu adalah budaya sebagai pintu gerbangnya masuk ke Indonesia. Terus kalau jendela itu termasuk adat
tradisi idul adalah jendela kan begitu kan? Betul, ya ya ya. Oh, karena apa bangsa kita itu Indonesia ini banyak wisatawan mancanegara Mhm, masuk ke negara kita mhm, karena budayanya yang dari 17.000 pulau di Indonesia entah sekarang ini sudah gotong berapa, mhm. ya itu urusan pemimpin-pemimpin besar kita kan itu kan, Betul, ya. atau kena gempa itu pulau yang sepadan itu hancur, nggak tahu Mhm, kita ya. Kita sebagai rakyat kecil nggak perlu hal-hal itu ya, mhm, yang situ, yang sini, begitu. mhm. Jadi kalau yang namanya budaya itu kan ada yang 4 dimensi gitu. Apa itu 4 dimensi? Jadi kalau namanya itu umpamanya seni janger, seni barong, seni gandrung, seni dan lain sebagainya, itu adalah pelaku budaya. Mhm, mhm. Terus kalau kita itu ingin ngundang, menanggap, membayar, itu namanya pelestari budaya, Budaya, gitu mhm. kan. Dari pendukungnya itu adalah penonton, Ya ya ya. pengunjung itu adalah pendukung. Ada seni budaya tapi tidak ada yang nonton, itu pun tidak didukung oleh warga kan begitu Ya kan. penikmat masalahnya. Iya, terus Mhm, sebagai saya dengan saudara yang lain adalah itu adalah pengamat budaya, heeh. peneliti budaya, sehingga sebutannya supaya tidak terlalu panjang disebut budayawan. Nah, Budayawan, itu. laki-laki budayawan, kalau perempuan berarti Ya budayawati, budayawan. Nah, jadi budayawati semuanya. perempuannya ya, Ya, oke. begitu. Jadi kenapa saya ngomong sekarang tergilas modernisasi? Karena budaya luar luar Mhm, masuk sehingga apa yang terjadi? Karena doktrin. mmm, Contoh budaya bangsa kita Indonesia mhm, berpakaian secara meninggalkan ibarat kacang sudah lupa dengan kulitnya begitu kan. heeh, Jadi kalau budaya bangsa kita warisan leluhur, ya biasa budaya Indonesia heeh, bagaimana harus pakai sewek, harus heeh, pakai biasa, pakai sampur wanitanya. mmm, Sekarang didoktrin jilbab kan gitu kan. iya, Ini kan bukan budaya Indonesia ini kan. mhm, Begitu. Jadi saya ingat pada saya ya pokoknya saya ingat pernah dulu saya itu ada di akademisi apa, saya tuh ngangong-ngangong. Nah, ternyata ada anak-anak mmm, SMA itu pakai jilbab pada saat itu kalau nggak salah mmm, tahun 81, 82 mmm, itu maraknya anak pakai jilbab itu dikeluarkan oleh kepala sekolahnya, iya iya, itu. mmm, Tapi sekarang mulai sejak dini sekarang bangsa kita sudah dicekoi budaya luar. iya Ini luar, sampean tadi ngomong masalah budaya. Kalau dulu kita mau membeli bubuk kopi mmm, dengan ada gulanya, namanya itu dipencuk pakai daun pelepah pisang. mhm, Sekarang dikemas dengan plastik, plastik, ya, gitu kan. mmm, Nah, sehingga kalau plastik dimasukkan ke kearifan lokal enggak bisa karena plastik itu setahun enggak hancur di tanah ya kan. nggak hancur, nggak bisa, Kalau daun hancur menjadi pupuk. pupuk, Nah, itu. Sekarang bangsa kita sudah tidak pede lagi sudah. mmm, Mie yang mungkin bertahun-tahun masa mau yang namanya pedagang itu mau rugi walaupun sudah kedaluarsa, mhm, akhirnya dia dijual aja sudah. mhm, Itu kan. Sehingga apa yang terjadi? Penyakit bangsa kita bermacam-macam oh, macam. komplikasi, Ya, itu. Jadi namanya kalau kita itu ngomong mhm, budaya ini wah kuno. Padahal kalau ndak ada yang kuno itu ndak ada yang baru baru kan begitu kan pengertiannya begitu, pengertian. Contoh mmm, sekarang kalau dulu bangsa kita Indonesia ini pakai titen-titen mhm. kearifan. Kalau daunnya itu rontok itu waktunya menanam ini. Ya ya, istilahnya ada semacam lambang ya, Iya, kearifan lokalnya itu petani bangsa Indonesia
itu dulunya itu hanya daunnya kapuk rontok. Tidak bisa menulis, leluhur itu kan bisa menulis kan. Tapi waktunya menanam ubi jalar. Bagus, hasilnya memuaskan. Kalau padi, kalau bambu itu mulai keluar rebung. Kalau ini biasanya umur sekian bulan, padi barengi tanaman dengan rebung, akhirnya gabukan begitu kan. Nah, tapi sesepuh atau leluhur waskitan itu. Jadi bangsa kita itu dulu sampai penjajah Portugis dan macam-macam datang ke sini itu karena kemakmuran dengan kesuburan tanah. Jadi melimpah ruah. Terus yang namanya padi itu tidak kurang. Terus yang namanya sandang pangan tidak kurang. Tidak pernah di era sebelum kemerdekaan negara kita Republik Indonesia terbebani hutang. Ya, nggak pernah dulu ya. Tidak pernah. Sekarang padinya umurnya pendek untuk mempercepat penghasilan, tapi makin menumpuk hutang. Jadi panennya juga nggak jelas ya. Nggak jelas. Jadi kalau sekarang ini ada orang baru rumah tangga pengantin anyar, ini cadangan yang namanya amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk membayar hutang sekarang ini. Terbebani hutang. Kumpul-kumpul hanya untuk bayar hutang. Iya, hutang gitu. Jadi bagaimanakah sifatnya orang-orang bangsa Indonesia ini supaya memerangi hutang itu, tidak mau hutang kan. Itu pengelolaan. Kita harus mengajak petani kembali ke arifan lokalnya. Gitu. Kearifan lokal ini menarik ya. Kang Usi menyebutkan tadi bahwa kearifan lokal budaya kita, budaya daerah, budaya asli pribumi kan tergerus oleh kehadiran budaya asing yang disebut sekarang ini modern kan begitu. Nah, Kang Usi ini kan sudah demi menyelamatkan budaya kearifan lokal sampai menggandeng beberapa orang untuk membentuk yang namanya kelompok budaya itu KOPAT ya. Singkatan apa KOPAT itu? Komunitas Using Pelestari Adat Tradisi. Nah, ini jadi pemirsa, Kang Usi ini tokoh adat. Beliau ini tokoh adat di Kampung Dukuh, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Beliau sampai sekarang ini aktif sebagai pelestari, pemerhati, sekaligus penggerak, betul ya. Nah, upaya Kang Usi lewat tadi komunitas Using tadi pelestari adat ya. Sebenarnya apa sih yang istimewa yang ditinggalkan oleh leluhur ya? Pasti ada kan? Kenapa tadi disebutkan bahwa banyak adat-adat atau warisan leluhur itu yang sudah hilang karena tergerus oleh modernisasi. Nah, pertanyaannya seperti Kang Usi, mungkin Kang Usi kan sudah meneliti begitu jauh ya. Apa yang istimewa hingga harus dilestarikan segala ragam adat istiadat atau budaya kearifan peninggalan para leluhur? Gini, kecil saya itu kan setiap rumah walaupun tidak punya sawah dan yang punya sawah di depan rumah itu pasti ada jemuran padi. Depan rumah itu ya? Iya. Sekarang bangsa kita Indonesia kebalik. Kok tanya harganya gabah, tanya harganya kelapa. Kalau sudah panen, sebenarnya yang punya benda atau barang itu pengkolak datang, saya beli sekian. Sekarang berapa harganya? Petaninya ini tanya kepada tengkolak kan? Ya, bukan menentukan harga dulu ya? Tidak menentukan harga. Sebenarnya itu kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Terus supaya apa? Karena kan segala sesuatu kan serahkan kepada ahlinya kan. Betul. Itu kan. Sekarang
para Mmm. petani dan nelayan itu adalah ketahanan pangan negara Republik Indonesia. Indonesia, Loh sekarang kok beras di Indonesia ini diimpor dari luar negeri? Padahal Indonesia adalah daerah agraris dan maritim kan begitu kan. betul ya. Jadi berarti pengelolanya agraris dan maritim Indonesia bukan ahlinya kalau begitu. Itu. Jadi apa yang terjadi? Ya itu. Jadi hampir bangsa kita Indonesia itu berani secara perlahan-lahan, pelan-pelan itu menghapus dasar negara Indonesia Pancasila. Sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa di era sekarang menjadi keuangan yang maha kuasa gitu. Akhirnya uang yang Iya, menyetir semuanya berarti ya? iya, itu. Jadi kalau dulu di era-era nabi-nabi itu kan orang itu penyembah berhala. Sekarang di Indonesia berhala itu ada di uang. Jadi Uang segala-galanya ya? iya, itu. Oke, Kang Usi, iki ada pesan dari Kampung Aclak. Ya. Itu kan biasanya ada unen-unen di Kampung Aclak. Karena Kampung Aclak itu tempatnya orang-orang yang serba bisaan lah, kan begitu kan. Ono unen-unen gitu Kang Usi. Ya, junjung karung kesut, arepe dinggo gampung. Mumpung durung dilanjut, ayo ngopi Solo. Waduh, ya Kang iya. Usi kan paling pinter itu Wah, masalahnya. itu ya. Ya bener Mas Dani ini ya, dan kenapanya gini ya. Ya nyantang sapi ring salah potok kan gitu kan Iya, ya. Deleng TV Indosiar begitu ya. heeh, Motong ngantuk yang ngombe kopi iya. serta marek ngombe kopi Jadi rasanya penyiar. motong penyiar gitu. Weh, jadi pemirsa, ini memang Kang Usi tidak salah ya, ditakdirkan sebagai seorang pemerhati, pelaku, sekaligus penggerak budaya kearifan lokal. Paham betul memang ahli wangsalan spontanitas Kang Usi. Iya, Jadi memang itu unen-unen di Kampung Aclak Kang Usi, iya, spesial itu. Oke Kang Usi, kita kembali ke kearifan lokal ya. Sekarang yang terpenting setelah kita tahu penyebab dari tergerusnya budaya kearifan lokal. Kan sekarang kita tahu anak-anak muda itu sampai nggak paham, budaya peninggalan leluhur, bahkan gengsi, kan gitu. ya, Gengsi untuk nguri-nguri, apalagi melakukannya. Tentu kita perlu, lebih memberikan sesuatu pencerahan kepada kalangan muda. Karena dari kita juga ada kesalahan, kenapa kita tidak memberikan pemahaman dan menanamkan tentang pengertian budaya kearifan lokal peninggalan leluhur itu. Sebenarnya kan kalau itu kan misalnya nih, mengenalkan tentang apa sih budaya kearifan lokal itu mencakup apa aja. Kalau dijadikan mulok kan lebih asik Kang Usi. iya itu Betul ya? sebenarnya secara muatan lokalnya atau mulok itu sekarang gini, karena Indonesia ini menghusap atau menghapus di kurikulum sekolahan itu Mmm, yang namanya PMP dihapus, pendidikan moral, ya Pancasila. PSBB Ya, pendidikan dihapus, sejarah ya. ya itu kan. Mmm, Padahal bagi negara manapun, bagi atau desa, kota ya, itu kan setiap warganya itu kan harus tahu asal-usul nama kampung atau desa kotanya kan begitu kan. mhm, Tuh. Dan selanjutnya warganya mau menunjukkan kebesaran masa lalu di kala mmm, waktu leluhurnya leluhur kita, ya itu. Sekarang enggak kan, sekarang itu kalau yang saya amati, mmm, tuntunan adat budaya mhm, sekarang dirubah mindset-nya warga menjadi tontonan iya, ini kan, hanya hiburan ya? iya menjadikan hiburan. Kalau tuntunan itu kan bisa Iya, memberikan petunjuk, itu harus bagaimana, arah yang betul, kan iya. begitu. Kalau tontonan ya sudah, hanya Sudah hiburan, habis ya habis sudah, pulang, yang penting pulang-pulang. seneng. Iya, Nah. itu. Nah, sekarang yang menjadi problem Bang Usi, bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai adiluhung,
budaya kearifan lokal peninggalan para leluhur itu, yang sampai sekarang tetap secara terus-menerus tanpa sadar generasi kita itu kan lebih membanggakan, budaya-budaya yang dari luar, maksudnya di luar kita, Ya. di luar kearifan lokal. Kalau Kang Usi mungkin jelasnya kan punya cara-cara, apalagi Kang Usi seringkali diundang ke mana-mana sebagai pembicara untuk mengenalkan dan mempertegas bagaimana sih nilai-nilai agung dalam, keluhuran budaya kearifan lokal itu. Nah, Kang Usi pasti pasti menyampaikan pesan kan, bagaimana kita bisa melestarikan itu. Seperti Kalau apa Kang Usi? kalau saya gini, kalau cuma caranya itu cuma realisasi saja, sampai kiamat tidak akan ketemu atau kembali kepada kearifan lokal. Mmm, Harus saya ini ya, cari teman yang seperti saya begitu. yang sepaham ya? Yang sepaham dan hatinya pun ikhlas. Mmm, Kita nanti karena yang ditunjuk dan mendapat SK mmm, kepala suku Osing itu di Banyuwangi adalah saya kan begitu kan. mmm, Nah, ini saya mengajak teman-teman akan bergerak nanti itu. Jadi penggerak berapa orang nanti mmm, itu untuk mengembalikan bagaimana dulu ini adalah yang namanya ketahanan pangan yang akan saya nanti kita katakanlah anjang sana ke daerah petani-petani tradisional? tradisional, Mmm, manual, mmm, karena kita ini petaninya yang tergilas lebih dulu. Kan dulu kan begini, dalam 1 hektar sawah, itu di sini mendapatkan kira-kira itu ya hampir 60 karung, 60 goni sampai 70 goni. Setelah lama-lama dengan teknologi luar negeri mmm, masuk untuk mempercepat, itu sekarang ini mmm, mendapat 30 karung itu sudah banyak. ngoyo? Ngoyo. Mmm, Karena apa? Karena pesan moral leluhur tidak diindahkan oleh anak cucu. mmm, Padahal orang petani itu adalah petani yang bagus itu adalah panjang umur dan mhm, hidupnya sekeluarga itu ayam, mmm, tentram, makanya sampai ada gemah, ripah, loji, kelebihan. Dulu mereka itu cara bercocok tanam di sawahnya, padahal di mana saja namanya petani mmm, di Indonesia, di Banyuwangi, itu setahun panen padi, Kang. tahun ya dulu ya? Ya, Mmm, sekarang itu, sudah katanya balegam ya, cepat-cepatan ada ini yang umurnya padi 70 hari. mmm, Tapi utang petani masih menumpuk. sekali panen tidak sumbut? Iya, Mmm, itu. Kenapa? Satu, tanahnya tetap tidak kurang, mmm, tidak setelah itu saya ingat, apa katanya leluhur-leluhur itu ngomong gitu, Mas, gini, mmm, katanya, jadi pertama tanaman turi, mmm, bangsa kita ini berarti wong nutu numbuk betul, padi mari mari deh, iya mari turi, numbuk padi selesai ya? selesai. Nggak ada, sekarang menjadi slab, Mmm, leb, bung slab. Setelah itu ada unen-unen lagi. Besok mmm, zaman tuyat mmm, bakale sawah-sawah iki tukul beton. Kata saya betonnya duren, betonnya ternyata nangka gitu heeh, ya. heeh, Sebab ono sengon dan ono jabon. mmm, Nah, jadi setelah saya amat-amati sengon, jabon apa? mmm, Setelah itu kok ada beton ini, nah, ternyata beton cor sekarang iya, kita, ya ya kan? dulu kan betonnya Ya beton nongko, nongkon, nongkon durian nongko gitu, ya. durian, sekarang beton jadi beton cor, Cor, karena apa? Itu mmm, ada sengon dan jabon. Jadi kalau warga asing
diengon, digembala. Jadi warga asing digembala di Indonesia kan begitu kan? Dipelihara. Dipelihara. Akhirnya masyarakatnya hidupnya ngebon utang. Ya utang kepada orang asing. Iya itu. Yang disebut kemudian kapitalis. Ya itu. Jadi ini bagaimana pihak pemerintah untuk menanggulangi bangsa kita Indonesia supaya dari yang ekonomi kelas sandal jepit sampai yang menengah sampai atas, bagaimana bangsa kita itu bisa namanya buruh ke dirinya sendiri. Petani itu adalah buruh kepada diri sendiri kan? Juraganya diri sendiri. Iya. Bukan buruh kepada orang lain. Begitu kan? Oke, Kang Usi. Nah, itu artinya bahwa nilai-nilai luhur dari kearifan lokal, peninggalan para luhur itu, ini kan benar-benar sudah mulai hilang. Nah, sekarang yang menjadi problematika begini, Kang Usi. Jika memang akhirnya bahwa kearifan lokal itu ditinggalkan oleh generasi muda, sama sekali tidak dilakukan, berarti kan akan kehilangan jati diri bangsa. Nah, kira-kira menurut Kang Usi apa yang menakutkan ketika kehilangan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai jati diri itu sendiri? Jangan-jangan saya khawatir pertama orang itu kan kalau sudah sawahnya itu digarap orang lain, menghitung banyak uang, ini baru digarap saja nih. Itu awal-awal adalah kita hidup dalam kemiskinan. Apalagi sudah ada investasi, sudah membeli sawah dan lain sebagainya. Apakah bangsa kita ini melebihi nantinya di era penjajahan Belanda begitu kan? Lebih parah, lebih sengsara. Iya. Satu budaya dihapus. Terus pokoknya budaya kita ini sudah terhapus sudah. Iya. Tinggal warga kampung pinggiran yang masih ada gotong royong dan lain sebagainya begitu kan sekarang ini kan. Iya. Semua itu mainnya berholo kan. Main berholo uang sekarang kan gitu kan. Yang berkuasa. Iya. Artinya Kampung Aclak itu punya tugas menggali, menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada, yang kita tumbuh kembangkan. Nah, Kang Usi kan di situ sebagai tokoh sentral di Kopat, punya nilai yang kewajiban yang sama. Jadi kita harus benar-benar mengembalikan itu supaya kita tidak kehilangan jati diri, kita tidak dijajah, udah dijajah negaranya, masih dijajah lagi budayanya, ekonominya juga semuanya dijajah. Oke, Kang Usi, sebelum saya akhiri Kang Usi, mungkin ada pesan terutama kepada masyarakat umum bahwa pertama ini bagaimana kita pentingnya untuk nguri-nguri budaya kearifan lokal peninggalan leluhur. Terus kedua, bagaimana generasi muda sadar tentang pentingnya kearifan lokal tersebut. Monggo sampaikan Kang Usi. Gini, semoga saja ya dengan apa yang saya sampaikan ini terketuk hati masyarakat di mana saja nanti akhirnya kalau kita mari membenahi dulu namanya rumah kita. Rumah kita ini sudah bobrok kan itu kan, bobrok gitu ya. Berarti budaya kita dengan ekonomi kita bobrok. Tolong, jadi jangan mengharapkan atas segala bantuan dari siapa supaya hidup kita itu mandiri. Betul. Itu kan, mandiri kan. Terus gali yang namanya adat tradisi warisan para leluhur dan selalu kita uri-uri karena untuk mempererat yang namanya gotong royong alias kebineka tunggal ikaan. Ya, jadi bineka untuk manunggal kan gitu. Tunggal ika masalahnya kan gitu. Oke, Kang Usi, sebelum kita tutup Kang Usi untuk menandai kepakaran Kang Usi sebagai tokoh adat kan, sebagai tokoh adat ini saya ada sebuah penanda. Apa ini? Ini namanya kaos bertuah. Wah,
Wah, Jadi akhir tidak keris saja bertuah wah, itu. kaos juga bertuah. Nanti saya jelaskan bertuahnya. Oke. Sih, ya ini dipegang sih, sebelah kamu sih. Wah, iya. Nah, Ya, apa-apa ini? ini dulu, ini depan dulu. Nah, ini depan ada tulisan agak maju Kang Uti. Nah, di depan ini tulisannya Aclak. Anclak ini singkatan Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Oh, jadi Nah, aclak itu ya aclak mulut tidak nih ya? enggak Aclak gubab Ya. enggak, tapi Aclak itu sebenarnya akronim dari Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Kampung ini ada the power of village. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Karena apa? Cendekiawan, cendekia. Nah, caranya apa kita mengaktualisasikan itu? Ada budaya kearifan lokal yang bisa Ya. dilakukan Ya. lewat belakang ini Kang Usi. Oh. Namanya ngobos. Ngobos. Apa itu ngobos? Ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Ngobos ini artinya dia punya aktualisasi tentang gagasan, ide-ide, pemikiran. Kecuali kalau gedabrus. Gedabrus itu hanya ngomong-ngomong doang, nggak ada buktinya. Ya, beda kalau sih ya. Ya. Nah, ada pesan loh sih untuk bisa paham ini ada pertama harus belajar, harus berlatih, Ya. baru bekerja dan berkarya Ya. nyata. Itu urut-urutannya seperti itu. Ya, jadi Di manajemen berarti ya? ya harus begitu. Bertuahnya di mana? Ah, tadi kan pertanyaan. Ya. Bertuahnya ketika siapapun mengenakan kaos ini Ya. akan tersugesti oleh energi positif Ya. untuk orang berani ngobos di Kampung Aclak. Berani ngopi bareng, obrolan santai, Aclak menjadi cendekiawan di kampung begitu. Jadi ini pesan-pesannya. Ya. Oke. Terima kasih Ya, oke. atas segala-galanya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Ini untuk Kang Usi ya. Ya, Nanti terima kasih. oke. Ya. Terus ono kadung di Kampung Aclak itu Kang Usi, itu ada datang itu ada ucapan sendiri, Iya. pamitan ada sendiri Kang Usi. Oh, begitu. Iya. Kalau Kang Usi masih ingat nggak? Kalau umumnya bahasa Indonesia itu kan menyambut orang kan selamat datang. Iya. Kalau selamat datang itu kamu datang, kamu tidak terserah. Iya. Nama selamat datang Iya. dipasang, ditinggalkan. Iya. Kalau di Kampung Aclak ada sendiri. Apa itu? Sun papak tekani riko, Iya. ring Kampung Aclak. Iya. Sun papak tekani riko karena guyup, Iya. menghormati. Kang Usi datang dipapak Kang Usi. Dipapak. Ya, itu ucapan selamat datangnya di Kampung Aclak. Kalau pamitannya ada lagi Kang Usi. Gimana itu Mas Wah, Dendi? ini pamitannya ngopi Sulung, ngopi Sulung. Ngopi terus nih Ya. ya. Nggak habis-habis ini ya. Ngopi dulu ya. Nah, kadung pamitan iki. Ono demit ning banyu bening. Wah, gak ada medeni ae. Kula pamit. Nang kuwong kabeh. Kula pamit. Besok bakal ketemu maneh. Kadung Kang Usi kan di pengasalane. Ya iku ngopi ngopi asik. Iya, begitu. Iya. Jadi ngobrol bareng, ngonceti pitutur adat osing. Oke, terima kasih Kang Usi. Nah, demikian tadi Kang Usi tokoh adat. Kang Usi ini nanti banyak ilmu-ilmunya nanti akan satu persatu akan kita ulas. Kang Usi ini orang yang paling suka untuk menyampaikan suatu pesan yang berhubungan dengan nilai-nilai keluhuran budaya. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Usi. Ya. Ayo ngopi maning Kang Usi. Ngopi maning. Enak kopi ini. Jadi pitutur. Iki tutu Aclak kesembarangan Tapi ng'atake wong cendek